kali ini kita akan membahas tentang kapasitor, ya. Kita coba membahas soal, ya. Setelah kalian menonton kapasitor bagian pertama, tentunya kalian sudah mendapatkan beberapa pointers tentang kapasitor, ya. Hari ini coba kita membahas atau mereview tentang soal-soal kapasitor. Ya, seperti di video saya yang pertama bahwa kapasitor itu adalah suatu elemen, ya, suatu elemen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, ya. Lambang dari kapasitor itu adalah dua garis yang sejajar sama panjang. Oke. Itu lambang dari kapasitor, dua garis sama panjang. Kalau digambar kayak gini. Ya, ini adalah lambang dari kapasitor. Hati-hati cara lihatnya. Kadang ada siswa yang salah lihat, yang dikira itu adalah tegangan listrik. Ini adalah kapasitor, jadi ciri khasnya adalah mempunyai garis sama panjang. Oke. Nah, kapasitor itu seperti listrik, ya. Kapasitor ada yang disusun secara seri, ya. Ada yang disusun secara paralel, ya. Nah, cara ingatnya adalah rangkaian kapasitor ini bersifat terbalik terhadap listrik dinamis. Kalau pada listrik dinamis serinya itu R-nya ditambah, maka pada kapasitor serinya jadi seper. Nah, itu dia. Kalau pada listrik dinamis, paralelnya, hambatan pada paralelnya itu seper, maka pada kapasitor secara paralel, dia bersifat jumlah aja, ditambahin aja. Jadi terbalik dengan rangkaian hambatan. Oke. Nah, saya kasih contoh dulu. Nah, kita lihat soal yang A. Perhatikan. Anggap ini adalah C1. Yang ini adalah C2, yang ini adalah C3, lalu yang ini adalah C4. Oke. Nah, rangkaian ini bersifat campuran. Oke, bersifat campuran karena ini adalah paralel, ya, karena ini adalah paralel. Jadi ingat, kalau dia paralel, pada kapasitor itu ditambah. Ya, ini adalah paralel. Jadi kalau kita sederhanakan rangkaian ini, ya, maka rangkaiannya itu akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3. Oke. Ini kita katakan, kita sebut ini sebagai T1. Lalu yang ini adalah gabungan dari kapasitor 2 dan 3. Kita sebut T23. Ya. Lalu yang ini tetap kita sebut sebagai C4. Oke, sampai sini paham ya? Nah, C23 itu kan paralel. Ingat, pada kapasitor paralel itu ditambahin. Berarti C23 yang ini, C23 sama dengan C2 ditambah C3 karena dia paralel, CP. Maka kalau kita selesaikan adalah 12 mikrofarad ditambah 6 mikrofarad, yang jadi jumlahnya adalah 18 mikrofarad. Jelas ya sampai sini? Nah, kalau kita lihat sekarang rangkaian ini, ya, kita lihat di sini ya. C1-nya itu 4 mikrofarad. 4 mikrofarad. C23-nya adalah 18 mikrofarad dan C4 2 mikrofarad. Oke. Maka untuk gabungannya, perhatikan, untuk gabungannya, kalau kita gabung, kita akan mendapatkan
C total namanya. Tetapi ini kan seri, ya ini kan seri. Karena ini seri, ingat kapasitor 1 per C total, karena dia seri ya, sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C23 ditambah 1 per C4. 1 per C total sama dengan 1 per 4, mikronya nggak usah, ntar aja itu ya. 1 per 18 ditambah 1 per 2. Oke. Jadi 1 per C total ya sama dengan, kalau kita ambil KPK-nya di sini adalah berapa nih? 36, betul? Berarti di sini berapa? 9. Ini 2, ini 18. Oke. Jadi 1 per C total sama dengan 29 per 36. Akibatnya C totalnya adalah 36 per 29. Baru kamu tulis mikrofarad. Oke. Jadi 36 per 29 mikrofarad. Ada pertanyaan sejauh ini? Cukup? Ya, oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang nomor B. Ya. Ingat-ingat ya, seri itu seper, paralel ditambahin. Ingat, kapasitor itu terbalik dengan rangkaian hambatan. Oke, sekarang kita lihat yang B. Supaya lebih jelas lagi, lihat yang B. Di sini saya punya yang B nih di sini. Oke, perhatikan yang B. Kalau kita gambar ya, kalau kita gambar ini kan jadi begini. Oke. Makanya kalau kita gambar, kalau kita kasih nama dia deh, kita kasih nama nih C1. Kita kasih nama nih C1. Ini berarti C2. Ini C3, ini C4. Ini C5. Oke. Maka yang ini disebut C1. Oke. Lalu ini gabungannya ini, yang ini. Oke. Kita bilang sebagai C234. C234. Kenapa C234? Karena gabungan dari kapasitor kedua, ketiga, keempat. Lalu yang ini tetap sebagai C5. Oke, sebagai C5. Nah, ya kita lihat dulu C234. C234 adalah paralel. Ya, berarti C paralel atau C penggantinya adalah C2 ditambah C3 ditambah C4. Jadi kalau kita hitung C234-nya kan 2 ditambah 4 tambah 2. Ya, ingat ini 2, 4, 2 ya. 2 ditambah 4 ditambah 2. Sehingga 8 mikrofarad. Oke. Nah, ini berarti sudah 8 mikrofarad. Ya. C1-nya adalah 6 mikrofarad. Dan C5-nya 12 mikrofarad. Oke. Nah, perhatiin, ini sudah dalam rangkaian apa? Sudah dalam rangkaian seri, ya. Seri dia. Sehingga kita bisa cari 1 per C total sebagai seri, 1 per C1 ditambah 1 per C234 ditambah 1 per C5. Ya jelas. Sehingga kita lanjutkan 1 per C total sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 12. Oke. Nah, 1 per C total KPK-nya dia adalah 24. Ya, 24. Berarti di sini dapatnya 4.
ini 3, ini 2. Sehingga sama dengan 9/24. Oke, akibatnya adalah T totalnya adalah 24/9 mikrofarad. Sampai sini nangkap? Ya, jelas ya? Ya, jadi jelas ya. Jadi rangkaian dari seri dan paralel pada kapasitor itu terbalik cara ngitungnya. Kalau dibandingkan dengan apa? Hambatan. Ingat-ingat aja tuh, terbalik-balik gitu ya. Oke, ini nangkap ya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang coba kita lihat nomor 2. Ya. Kita lihat nomor 2. Ya. Nah, kapasitor keping sejajar dengan luas A dan jarak antar keping. Jadi ceritanya ini ada kapasitor. Oke, ada kapasitor keping sejajar. Makanya kapasitor itu lambangnya 2 garis sama tinggi ya. Nah, ceritanya gitu. Jadi ada ya keping sejajar ya. Nah, jadi di sini bisa diisi apa? Bahan dielektrik ya. Bahan dielektrik. Lambangnya apa? Tadi kamu tonton videonya? Epsilon R, permisivitas. Oke. Ini nangkap ya. Oke, nah, kapasitor keping sejajar dengan luas A. Dia bilang nih luasnya A. Nah, jadi luasnya dia adalah A. Oke. Luasnya A. Jarak antar kepingnya ini adalah D. Oke, D. Tanpa bahan dielektrik. Berarti apa itu? Berarti epsilon 0. Betul ya? Tanpa bahan elektrik. Memiliki kapasitas C0-nya sama dengan 40 mikrofarad. Oke, sampai sini kan? Oke. Nah, ini kondisi apa nih? Kondisi before ini ya. Kita bilang ini apa? Kondisi before. Ya. Ini biasanya dibandingkan ini ya kan? Oke. Oke. Nah, sekarang ada kasus kedua. Kasus keduanya adalah luasnya jadi setengah A, jadi makin kecil ya. Makin kecil ya, kita gambar aja makin kecil. Ya, bilang aja makin kecil gitu ya. Gitu ya, makin kecil. Nah, di sini A-nya itu jadi setengah A. Ya, setengah A. Oke. Jaraknya 1/4 D, makin kecil lagi. Ya. 4D. Jika antara kedua keping diisi K-nya 2. Di sini ya. K-nya 2 atau bisa ditulis epsilon R-nya 2. Itu sama aja artinya. Ya, epsilon R-nya 2. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Berapakah C? Berapakah C yang sekarang? Kan gitu. C-nya jadi berapa? Nah, pertanyaannya adalah ini kita kasih dulu ini apa nih? After ya. After. Yang ditanya berapakah C sekarang? Ini pertanyaannya. Nah, kira-kira gimana penyelesaiannya? Nah, ingat rumusnya, keping sejajar gimana rumusnya? C sama dengan epsilon R dikali E0 kali A per D. Kan gini ya? Ya nggak? Kan ini. Nah, kalau misalkan tidak diberitahu epsilon R-nya sama ya, anggap aja
nilainya 1, berarti dia di udara, gitu loh. Ya. Artinya tidak ada bahan dielektriknya. Oke. Nah, sama seperti konsep-konsep sebelumnya, kita memainkan perbandingan. Oke. Ini adalah before, dan kita tulis lagi T sama dengan epsilon R kali N0 kali A per D untuk apa nih? After. Oke, begitu ya. Berarti sampai sini ya. Nah, berarti kan? Lalu kita bikin apa di sini? Pembanding. Dinangkap. Inilah perbandingan sekarang yang kita punya. Inilah perbandingan yang kita punya sekarang. Oke, inilah perbandingan yang kita punya sekarang. Bisa nangkap nggak? Nangkap? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini gampang sekali, ya. Kita lanjutkan aja. Ya, kalau kita lanjutkan, kita tinggal mainkan saja. Kita kasih indeks dulu biar enak ya. Kita kasih indeks biar mantap. Ini C1, ini C2, ini 1, ini 2. Oke, ini habis ini. Habis. A1, A2, D1, D2. Kan epsilon 0 itu kan berapa? 8,85 kali sekian kan? Itu kan konstanta, betul nggak? Berarti kita akan punya persamaan yang baru dong, betul nggak? C1 per C2 sama dengan epsilon R1 per epsilon R2 dikali A1 per A2 dikali apa nih? D2 per D1. Kebolak langsung, betul kan? Nah, kebolak. Masuk C1 berapa tadi? C1. Ini nih. 40 ya. 40. C2 itu ditanya. ER1 1. ER2 2, ya kan? Dulu ya ini ya. Oke. A1 berapa? A1-nya A. A2 tadi berapa katanya? Setengah A. D2 berapa? Seperempat D. Ya kan? Dari sini nggak? D1 D. Nah, itu gampang banget. Oke, kita coret-coret deh. Tewas. Poit, ya. Lanjut. Jadinya apa? 40 per C2 sama dengan berapa nih? Yuk. Berapa? Udah, tulis. Setengah dikali 2, betul nggak? Kali seperempat, betul kan? Ini kan 1 bagi setengah, ya 2 dong, betul nggak yang ini? Enggak, kan kebolak, betul kan? Oke, lanjut. Lah, ini kecoret. Lewat lagi. Enggak. Berarti kita kali silang aja ya. Kita kali silang berarti apa? C2 kali 1 C2 sama dengan 160 mikrofarad. Inilah hasilnya. Oke. Jadi kita temukan C2-nya berapa? 160 mikrofarad. Mungkin angkat? Jelas ya? C2-nya 160 mikrofarad. Gampang banget ya soal kapasitor. Nah? Oke. Sekarang kita lihat coba nomor 3. Ya, soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3 kita lihat lagi.
C1 15 mikrofarad, C2 sekian. Oke. Dihubungkan dengan 20 volt ya, kita gambar aja deh. Itu maksudnya kayak gini maksudnya. Nah, ingat ya, kalau tegangan apa? Tinggi rendah ya, panjang pendek. Dibilang sini berapa? 20 volt. Ya. Tuh, keterangannya begitu. Tadi saya bilang sama kalian, langkah pertama yang dilakukan apa sih kalau ketemu rangkaian? Step satunya apa? Bikin seri. Step satu apa? Buat rangkaian bikin seri. Jadi seri. Rangkaian dibikin jadi seri. Biar mudah. Step 2 apa? Cari Q total. Ya, dengan rumus apa? P total dikali P total. Kenapa kesini dulu kita? Ingat, pada rangkaian seri Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q titik sama dengan apa? Q total. Itu prinsipnya ini. Kenapa pada rangkaian seri muatan setiap titik sama? Kalau pada paralelnya gimana? Kita pakai perbandingan. Gampang banget ya kapasitor. Nah, kalau begitu kita akan proses. Nih lihat, yang pertama kita cari, berarti rangkaiannya ini apa? Yang ini aja paralel, betul kan? C23. C23, betul? Berarti kalau kita gambar, ini tuh kayak gini. Tuh. Yang ini C1, ini C23. Dihubungkan dengan tegangan listrik. P-nya berapa? 20 volt. Nangkap ya? Bisa nangkap ya? Oke, nah kalau begitu kita bisa dapat dong C23-nya berapa? Ini kan paralel, betul ya? C paralel. C23 adalah paralel. Dapat berapa itu? C2 ditambah C3. Berapa totalnya? C2 tambah C3? 1, 2. Berarti 30 ya. 30 berarti sama dengan 20 ditambah 10 sama dengan 30 mikrofarad. Anggap ya, udah ketemu. Anggap ya. Kalau begitu kita bisa hitung apa? C total. C totalnya bagaimana? Kan gitu ya. Kan kalau kita gambar itu kan C totalnya ini sebagai apa sih? Kalau kita lihat di sini C totalnya apa? Adalah seri jadinya, betul nggak? Betul ya? Seri, nangkap ya? Nah, karena dia seri berarti gimana? 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C23, setuju? 1 per C total sama dengan sama dengan 1 per C1 berapa? 15. Ya, yang ini 15. Oke. C23-nya adalah tadi ini 30, betul ya? 30. Oke. 1 per C total sama dengan kita ambil KPK-nya 30, berarti di sini 3 ya semua ya. Berarti apa? C totalnya adalah 10 mikrofarad. Nih, C totalnya dia adalah 10 mikrofarad. Nih yang kita dapat nih tuh. Berarti nangkep nggak? C totalnya dia adalah 10 mikrofarad. Berarti nangkep? Nangkep ya? Nangkep ya? Nah, sekarang kita kemana sekarang? Mencari Q total. Sekarang kita mencari Q total. Q totalnya gimana? Itu langkah pertama. Ya, kita proses. Ya, kita proses. Rumusnya gimana? Q total sama dengan C totalnya dikali C total. C totalnya kan kita udah dapat. Ya, 10 mikrofarad. 10 mikrofarad dikali V totalnya berapa? Nih, V totalnya 20 ya. 20 volt.
Ya, 20 volt. Jadi dapatnya berapa? 200 mikrocoulomb. Nah, dapatnya 200 mikrocoulomb ya. Dapatnya 200 mikro. Ngerti ya, 200 mikro? Oke. Nah, kita sekarang udah dapat ya, kita udah dapat sekarang Q totalnya sekitar segini. Ya. Q totalnya udah ketemu. Nah, sekarang yang kita cari apa? Ditanya apa di sini? Besar muatan yang tersimpan dalam C2. Nih, perhatiin deh. Ketika kita gambar jadi seri, kan jadi gini dia. Betul? Ini C1, ini C23. Masuk muatan berapa? Masuk di sini berapa muatan? 200 mikrocoulomb, betul nggak? Nih, masuk. Tangkap ya. Ingat, pada rangkaian seri Q-nya semua sama. Artinya berapa di sini? Yang lewat di sini berapa? 200. Betul ya? Kita taruh gambar di atas. Berarti di sini berapa? 200 mikrocoulomb. Di sini berapa? Ya sama. 200 mikrocoulomb. Betul nggak? Tapi kan C23 ini kan udah seri sama C1. Betul kan? Betul ya? Betul nggak? Nah, tetapi yang ditanya bukan di C23, yang ditanya di C2. Nah, ini kita buka dia. Kita buka, ini kita buka nih, kita kasih gambar hijau. Yang ini, kita buka. Jadinya gimana? Kita kembalikan ke posisi awalnya. Posisi awalnya C23 itu gimana? Kayak gini kan? Ini C2, ini C3, ini kan posisi awal kan? Yang masuk berapa? 200 mikrocoulomb di sini nih. Iya. Berapa yang masuknya? 200 mikrocoulomb, betul kan ya? Berarti ada yang mengalir ke atas, betul? Betul? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, benar nggak? Betul? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, benar nggak? Nah, kita pakai perbandingan, ya. Kita pakai apa? Perbandingan. C2 tadi berapa C2? C2 berapa? C2 20. 20. C1? Iya. 15 ya? Iya. Sorry, C3. 10. 10 mikrofarad. Udah. Kan ditanya C2, ya pakai perbandingan. Pakai apa? Perbandingan aja. Kenapa pakai perbandingan? Karena di sini kan seri Q-nya sama. Kalau paralel P-nya yang sama, berarti Q-nya yang berbeda-beda, betul? Ingat, Q itu karakternya seperti arus, makanya I sama dengan Q per T. Sehingga Q2 sama sama dengan apa? C2 per C2 ditambah C3 dikali Q masuknya, ya kan? Q masuknya ini kan tadi 200 ya. C2 berapa? 20 per C totalnya berarti berapa? 30, betul ya? Dikali Q masuknya 200 mikrocoulomb. Berapa itu? Sekitar 400 per 3 mikrocoulomb. Ya, jadi Q2-nya sekitar berapa? Ya, sehingga kita dapat Q2-nya sama dengan kira-kira 400 per 3 mikrocoulomb. Ini jawabannya. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham. Jadi Paham. pakai perbandingan dia. Makanya tadi saya bilang usahakan dia ke seri dulu, karena kita punya prinsip bahwa pada seri Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q totalnya.
Jadi nangkep ya sampai sini? Ya. Ada pertanyaan nggak? Iya. Ada pertanyaan? Jadi Q2-nya 400/3 mikrocoulomb. Ada pertanyaan nggak? Ya kan, Sir? Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Sekarang ya, silakan. Ini sama tadi, kita lanjutin aja. Kita lanjutkan. Ini kan kelanjutan dari soal 3. Tadi Q masuknya berapa? Q masuknya Q di sininya tadi itu berapa? 200. Ya, tadi di sini ya. Q masuknya adalah 200 mikrocoulomb ya. Lalu dia berbagi, betul ya? Berbagi ke sini dapat di sini. Tadi sini angka tadi kita kasih nama apa tadi? Q2 di sini ya? Iya. Q2 ke sini apa? Q3. Tadi Q2 berapa? Q2 400/3 mikrocoulomb. Oke, Q2. Oke. Nah, terus Q3 berapa? Q3 sama dengan C3/C2 ditambah C3 dikali dia masuk, ya kan? C3 berapa tadi? C3 berapa? 10 ya? 10 ya? Iya, Sir. Iya. 10 mikrofarad dibagi C total 10 tambah 20, 30 ya mikrofarad dikali Iya. 200 mikrocoulomb. Dapatnya berapa nih? 200/3 ya? 3. 200/3 mikrocoulomb. Oke. Nah, sekarang ditanya di sini apa di sini? Energi yang tersimpan pada C3. Ditanya energi malah di sini. Nih. Sini, energi di sini. Nah. Energi di sini berapa? Tadi saya bilang energi kan ada rumus 3 energi. Yang kita pakai apa rumus energinya? Rumus yang mana? W sama dengan setengah WX sama dengan setengah QX kuadrat per CX. Betul ya? Iya. Ini kan rumusnya. Tadi kan kamu lihat dong slide-nya di situ. Pada video pertama kan tadi saya kasih nih bahwa kita harus pakai yang ini rumusnya. Nih. Kenapa nih pakai rumus ini? Karena dengan menggunakan rumus ini kita mengetahui apa? Q masing-masing dan C masing-masing. Nah kan nggak? Kita mengetahui Q masing-masing dan C masing-masing. Gampang kan? Berarti apa? W pada C3 kita gini aja deh, atau kita tulis W3 aja ya, sama dengan setengah Q3 kuadrat per C3. Nah, sehingga W3 sama dengan W3 sama dengan setengah Q3-nya berapa? Q3 200/3 mikrocoulomb kuadrat, betul? Dibagi C3-nya berapa? C3-nya 10 mikrofarad. Nangkap nggak nih? Nah, sama dengan setengah. Ini 200/3 mikro 10 minus 6 kuadrat dibagi 10 kali 10 pangkat min 6 farad. Ini kan di sini apa nih? Maaf, nggak usah ditulis faradnya. Nah, gini aja. Yang pastikan apa dia? Pastikan dia harus
satuan harus apa? SI, satuan harus siswa internasional ya. Nah, dengan cara ini kita dapatkan W3 ya, dalam satuan apa? Joule. Oke. Ya, silakan hitung sendiri berapa sebenarnya W3 itu. Ya, jadi kalau untuk rangkaian parsial, kamu harus menggunakan rumus yang WX sama dengan setengah QX kuadrat per X. Jangan pakai rumus yang lain karena ntar bingung. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya.
Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.